Update yang sudah dieksekusi iya. aset-asetnya sendiri, Pak. Terkait dengan HM, tadi sudah kita sampaikan ada 5 aset ya yang dilakukan penyitaan oleh penyidik ya, yaitu terkait dengan 5 bidang tanah bangunan ya. Satu ada di Jakarta Barat ya, 161 meter persegi, dan 4 bidang tanah bangunan itu ada di Jakarta Selatan ya. Nah, itu yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Itu 1 unit ada di daerah Fatal Senayan ya, salah 483 meter persegi. Tanah dan bangunan ya, Pak? Ya, tanah dan bangunan, dan 3 unit berupa townhouse itu 366 meter persegi totalnya. Jadi ada 21 meter persegi, ada 222 meter persegi, dan ada 123 meter persegi. Itu per kapan, Pak? Sudah disita? Beberapa waktu yang lalu ya. Berarti Dalam bulan ini ya, Pak? Ya, ya. Ya, artinya administrasi kan perlu perlengkapannya ya. Oke, terkait jet itu, Pak? Ya, dan kita sudah rilis secara resmi ya, bahwa berdasarkan hasil penelusuran aset ya, karena berdasarkan data yang kita miliki ya, bahwa ternyata itu kan milik perusahaan asing yang dikerjasamakan ya. Jadi tidak atas nama yang bersangkutan ya. Bahkan yang bersangkutan juga bukan sebagai penyewa misalnya, tapi hanya sebagai penumpang sesuai manifest. Nah, dan kita menyampaikan apa adanya ya. Nah, tentu kita akan terus melakukan pendalaman, penggalian apakah informasi ini benar atau tidak benar ya. Dan itu akan terus digali, sama seperti penyitaan ini ya. Baru hari ini kita update, karena memang tentu penyidik kan harus berhati-hati melihat ya, dan melihat fakta data-data yang ada, sehingga ketika dilakukan penyitaan tidak salah. Ada kemungkinan ada saham dari Harvey Muiz ke jet pribadi itu, Pak? Sampai sekarang belum ada ditemukan ya. indikasinya. Pak, ini kan mungkin selain jet juga ada harta, tanah, dan bangunan di negara luar, itu seperti apa, Pak? Apakah sudah dalam penyidikan juga atau seperti apa, Pak? Semua informasi kita hargai, kita hormati, dan kita jadikan sebagai bahan penelusuran ya. Villa di Australia sudah diperiksa, Pak? Ya, termasuk ya, semua kita teliti. Total aset yang sudah disita kejaksaan apa aja, Pak? Sudah berapa Total nilai nominalnya? Nominal. Kalau terkait nominal tentu nanti akan dihitung ya. Tapi yang sudah disita itu ada beberapa unit mobil, kalau nggak salah ada 7 unit itu mobil mewah, dan ditambahin ada 5 bidang tanah dan bangunan. Berarti posisi Harvey masih di rutan ya, Pak? Masih di rutan Salemba. Ya. Kondisinya sendiri? Ada kemungkinan untuk bertambah lagi untuk aset-aset, atau masih ada dalam penyelidikan aset yang lain? Ya, terus kita lakukan penelitian, pendalaman ya. Dan itu tadi yang saya sebutkan, kita kan tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum ya. Tapi sekecil apapun informasi itu kita kumpulkan, kita cross check, kita teliti, kita cek administrasinya, datanya, baru kita update supaya tidak salah. Ya. Saya kira begitu ya. Pak, untuk keterlibatan Sandra Dewi mungkin ada update nggak, Pak? Statusnya sekarang? Statusnya Masih sebagai saksi. masih seperti itu. Iya. Untuk aset sendiri ada nggak sih, Pak, mungkin atas nama Harvey dan juga Sandra Dewi? Ya, nanti kita update, kita lihat ya. Tentu dari aset itu kan aset HM dan yang terafiliasi. Apakah terafiliasinya itu dengan SD, nanti akan bisa diungkap. Kalau untuk 5 aset yang terbaru ini, itu memang dimiliki sebelum menikah dengan SD atau seperti apa, Pak? Nah, itu juga akan kita update ya. Karena pertanyaan ini baru ini. Iya, Pak. Ini soal kawin ya kan. Pak, kondisi Harvey sekarang di Iya, tahanan di rutan seperti apa, Kan Pak? biasa tidur di rumah mewah, Pak, sekarang kan tidurnya di Saya kira standar ya, standar seperti tersangka lain, karena tidak ada
tidak ada disparitas, ya. Semua SOP-nya ada, pelayanannya sama. Ya. Pak, ini mungkin masyarakat bertanya-tanya perihal kelanjutan dari 271 triliun ini, Pak. Mungkin seperti apa sih, Pak? Artinya terus mengembangkan penyidikan sendiri, Pak. Nah, jadi begini. Mungkin Inilah ada kendala. namanya kebutuhan penyidikan, ya. Bahwa penyidik akan terus, ya, terus dia berkembang sesuai dengan informasi yang berkembang. Nah, jadi hingga saat ini kan kita tahu bahwa sudah ada satu tersangka yang terkait obstruction of justice itu sudah disidangkan di Pangkal Pinang, ya. 12 tersangka, 12 perkara itu sudah dilimpah ke penuntutan. Nah, sekarang ada 9 tersangka perkara lagi yang ini sedang diselesaikan dulu, disempurnakan dulu, dilihat. Tetapi tentu penyidik akan terus melakukan check and recheck, ya, termasuk penyitaan yang kita update hari ini. Nah, apakah misalnya nanti akan berkembang, nanti tentu kita lihat bagaimana fakta-fakta baru yang berkembang dari perkara ini. Ya.